Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita mau bedah sebuah cerita yang, luar biasa banget. Sebuah pelajaran abadi tentang kepemimpinan, karakter, dan inti dari pelayanan yang sesungguhnya. Ini ide yang udah ada ribuan tahun, tapi rasanya relevansinya buat kita sekarang malah makin kuat. Oke, sumber kita hari ini datang dari bacaan harian ini. Kelihatannya sih singkat ya, tapi jangan salah. Di dalamnya itu ada pesan yang dalam banget, dan itu yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dari teks yang singkat ini, pelajaran abadi apa sih soal kepemimpinan yang bisa kita tarik? Yuk kita selami lebih dalam buat nemuin jawabannya. Oke, pertama-tama kita perlu pahami dulu nih konteksnya. Biar kita benar-benar ngerti pelajarannya, kita harus tahu dulu situasinya kayak apa waktu itu. Sebuah momen yang penuh makna. Coba deh kita bayangin, latar tempatnya itu perjamuan terakhir. Momen yang sangat personal, sangat penting. Seorang pemimpin, Yesus, lagi kumpul sama murid-murid terdekatnya untuk makan malam terakhir. Suasananya pasti campur aduk ya, tegang, sedih, penuh firasat. Terus di tengah suasana itu, terjadi sesuatu yang nggak disangka-sangka. Pemimpin mereka itu berdiri, lepas jubahnya, terus berlutut. Dan dia mulai melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan pelayan paling rendah, cuci kaki murid-muridnya yang kotor. Wah, ini benar-benar pembalikan peran yang drastis dan bikin kaget banget di zaman itu. Tindakan yang kuat ini kan bukan sekedar drama ya, ini tuh sebuah pelajaran hidup. Nah, sekarang kita coba bedah, apa sih inti ajarannya? Nah, ini dia intinya. Setelah tindakan yang bikin kaget itu, Yesus bilang, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Kalimat ini lugas banget ya, ngomongin soal peran, wewenang, dan arti pelayanan yang sesungguhnya. Terus, apa dong prinsip yang lebih dalam di balik semua ini? Ini bukan cuma soal jadi orang rendah hati, tapi soal apa yang bisa kita capai karena kerendahan hati itu. Yuk kita gali prinsip utamanya. Di dalam teks rendungannya, dijelaskan dengan bagus banget. Kerendahan hati itu dilihat sebagai fondasi dari ketaatan. Maksudnya, kemauan kita untuk menempatkan kebutuhan orang lain di atas ego atau status kita sendiri, dan siap melayani tanpa pamrih. Dan ini poin yang penting banget buat digarisbawahi. Pelajaran ini ngajarin kita kalau rendah hati itu bukan berarti lemah. Justru sebaliknya, itu adalah sumber kekuatan. Menurut teks ini, kemampuan Yesus untuk melakukan karya besarnya itu justru berakar dari kerendahan hatinya untuk melayani. Oke, ceritanya kan udah ribuan tahun lalu ya, bagus banget. Tapi, relevansinya buat kita sekarang apa? Nah, sekarang kita masuk ke bagian penerapannya di kehidupan sehari-hari. Ini nih pertanyaan utamanya. Iya kan? Jadi apa artinya ini semua buat kita? Gimana caranya sebuah tindakan dari 2000 tahun lalu bisa ngubah cara kita mikir dan bertindak hari ini? Teks renungannya ngasih kita 3 poin buat direnungkan. Pertama, ketaatan yang sejati itu butuh kerendahan hati. Nggak bisa nggak? Kedua, dan ini kita harus jujur sama diri sendiri ya. Kita sering banget kan kesulitan sama hal ini. Entah itu pasti kritik, disuruh ngerjain tugas yang rasanya remeh, atau sekedar bantu orang lain tanpa ngarep apa-apa. Nah yang ketiga, panggilannya jelas banget. Kita diajak untuk melayani dengan hati yang tulus dan rendah hati. Jadi, dari semua pembahasan ini, apa sih satu hal paling penting yang harus kita pegang? Apa poin kuncinya yang bisa kita bawa pulang dan terapkan di kehidupan kita? Pada akhirnya, tantangan terbesarnya ya ini. Bukan cuma ngerti konsepnya di kepala, tapi benar-benar ngejalaninnya. Membiarkan tindakan kita sehari-hari, di kantor, di rumah, di komunitas kita, menjadi cerminan dari semangat pelayanan dan kerendahan hati tanpa pamrih ini. Dan kita tutup pembahasan kita kali ini dengan doa singkat yang juga jadi penutup bacaannya. Doanya berbunyi, "Ya Tuhan, ajarilah kami untuk melayani siapapun dengan kerendahan hati. Amin." Sebuah pengingat yang sederhana tapi dalam banget ya, bahwa kepemimpinan sejati dan karakter mulia itu ya dimulai dari kesediaan untuk melayani.